Hai guys, perkenalkan nama saya Dede Sueni, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan tugas kasus EBAN tutorial 1, 2, dan 3. Mari kita mulai dengan langkah-langkah yang jelas dan praktis. Selamat menikmati pembelajaran dan tonton sampai habis ya teman-teman. Saya ambil hari ini kasus 5 ya, yaitu Julia hamil anak kedua yang memiliki anak pertama saat usianya 33 tahun dan menjalani amniocentesis untuk mengetahui apakah bayinya menderita Down syndrome. Walaupun hasilnya negatif, tetapi ini bukan pengalaman yang baik karena baru dapat hasilnya setelah umur kehamilan 18 minggu. Saat ini usianya 35 tahun dengan usia kehamilan 1 bulan dan bertanya apakah bisa menjalani tes tersebut dengan hasil yang lebih cepat. RS dapat menawarkan serum biokimia ditambah dengan ultrasound screening sebagai tes screening pertama untuk Down syndrome. Anda bertanya, apakah kombinasi tersebut dapat dilakukan seperti amniocentesis konvensional? Selanjutnya kita menuju ke langkah EBN 1 ya, yaitu kita menentukan pikonya pada kasus tersebut. Nah, nanti pikonya itu diberi warna merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, kemudian kita dari pikonya tadi kita memberi apakah jenis pertanyaan itu apa. Kalau di sini jenis pertanyaan yaitu pertanyaan diagnosa. Dan juga kita menentukan apakah pertanyaan klinis, yaitu apakah semua pada ibu hamil pengguna tes amniocentesis konvensional dibandingkan dengan serum biokimia ditambah dengan local translucency ultrasound screening dapat mendeteksi lebih cepat untuk mengenai Down syndrome. Kemudian kita lanjut ke langkah EBN 2, yaitu menentukan sinonim, yaitu pertanyaan pikonya populasinya ibu hamil, sinonimnya gravida, Inggrisnya gravida. Intervensinya, istilah pertanyaannya amniocentesis konvensional, dan untuk sinonimnya pembersihan sampel cairan ketuban, Inggrisnya amniocentesis. Nah, comparisonnya yaitu serum biokimia ditambah dengan translucency ultrasound screening, ya, sinonimnya serum biokimia ditambah dengan translucency ultrasound screening, Inggrisnya yaitu serum biochemistry coupled with translucency ultrasound screening. Untuk outcome-nya yaitu bayi penderita Down syndrome, sinonimnya client genetic, Inggrisnya genetic disorder atau juga bisa disebut Down syndrome. Selanjutnya di langkah kedua kita mencari hukum booleannya dengan memberikan gambar lingkaran ya. Di situ ada 3. Yang pertama yaitu yang atas sendiri yaitu berisikan outcome, kemudian yang kiri bawah yaitu intervensi, dan yang kanan yaitu adalah populasi. Nah, dari 3 lingkaran tadi kita bisa mencari atau mendapatkan hukum booleannya. Nah, hukum boolean dari kasus ini yaitu A. Genetic disorder and amniocentesis, B. Genetic disorder and gravida, yang C. Amniocentesis and gravida. Nah, nanti ini akan untuk mencari jurnal yang akan masuk pada EBN langkah ketiga ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita menuju EBN langkah ketiga yang terakhir. Nah, kita mencari jurnalnya tadi seperti yang terdapat pada hukum boolean ya. Yang utama dalam
mencari jurnal itu kita membaca abstraknya ya, apakah jurnal tersebut sama atau tidak dengan Piko pada kasus kita. Kalau sama, kita pakai jurnal tersebut. Nah, kalau jurnal tersebut berbahasa Inggris dan kita tidak paham, langkah terbaiknya yaitu kita translatekan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita ke langkah ketiga, langkah IBN 3, yaitu dimana kita apakah terdapat Piko yang dirumuskan berdasar kasus dan Piko berdasarkan artikel. Nah, kalau sudah sesuai, kita menuju langkah keduanya, yaitu mengisi hasil pencarian dari mana, terus jurnalnya itu namanya apa, tahun berapa, terus jurnal apa itu ya, dan penulisnya siapa. Kemudian yang ketiga itu sama dengan langkah yang kedua, cuma nanti perbedaannya pada kesimpulan pengarang. Kita mendapatkan jurnal Piko tersebut itu dari mana. Nah, ini pada kasus ini saya mendapatkan pada bagian abstrak. Selanjutnya yaitu kita men-screenshot hasil pendapatan kita tadi, Pikonya sama tadi kan di abstrak, kita screenshot dan kita cantumkan linknya di samping. Yang terakhir kita mencari kesimpulannya, yaitu pada kasus ini kesimpulannya terdapat perbedaan pada komparator yang di jurnal terdapat perbandingan pada pemberian serum biokimia. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat ya.
Terima kasih telah menonton teman-teman. Semoga tutorial ini membantu kalian semua dalam membangun pemahaman yang kuat tentang EBN ya. Sampai jumpa dalam tutorial selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.